Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi praktikum kali ini kita akan membahas tentang Kotlin. Kotlin itu adalah bahasa pemrograman yang seperti kita ketahui pada akhir ini sudah digunakan oleh Android sebagai bahasa yang utama, yang dulunya Java, sehingga Kotlin ini menjadi sangat powerful dan dengan kemampuannya yang lebih simple dapat menjadi pilihan utama untuk melakukan menjalankan pemrograman Android. Untuk praktikum pertama, kita akan mencoba menuliskan hello world pada sebuah Kotlin, kemudian kita run seperti biasa ya. Jangan lupa untuk masuk dalam pemrograman Kotlin, kita menggunakan fungsi, yaitu fungsi main, yang kita bisa generate langsung dengan mengetikkan main. Seperti itu nanti kita akan bisa mengenerate sebuah fungsi main, kemudian menulis program di dalamnya. Yang akan kita buat yang pertama kali adalah sebuah teks, judulnya adalah hello world ya, menggunakan fungsi println. Println digunakan untuk menampilkan ke layar ya hello world seperti ini. Kemudian kita langsung bisa running. Oh iya, tadi ini dibuat seperti instruksi yang ada di nomor 1, yaitu project dengan no activity. Jadi tidak ada, masih belum menggunakan activity dulu di awal-awal. Kemudian kita namai project tersebut Kotlin, kemudian nama kalian masing-masing. Lalu buat sebuah file Kotlin ya, kemudian diberi nama Kotlin, nama Anda masing-masing. Seperti ini. Kemudian kalau di running, dia akan muncul di bagian bawah ya, di bagian layar run di bawah, apa yang sudah kita programkan di sini ya, seperti itu. Kemudian untuk perintah kedua menggunakan print tanpa ln, sehingga dia tidak menyertakan enter, yaitu tidak menyertakan ganti baris. Kita lihat lagi, print, kemudian halo dunia. Seperti ini. Kalau kita running halo dunia, dia digabung menjadi satu, ada spasi di sini karena memang ditambahkan spasi. Sehingga bedanya kalau yang println dia akan ganti baris ketika ada instruksi selanjutnya. Seperti ini dia di bawahnya, tapi kalau print dia langsung ke samping tanpa menggunakan enter. Kemudian yang kedua adalah variabel. Jadi di dalam variabel di Kotlin mengenal ada dua jenis variabel, yaitu mutable dan immutable, seperti yang kita ketahui ya. Kalau mutable itu fungsi atau kata kuncinya adalah var, kalau immutable itu val. Kita buat dulu yang var ya, yang mutable situ. Jadi di dalam mutable kita membuat variabel var, kemudian nama depannya ini kita akan bahas nanti ya, apa itu tipe data string. Untuk yang kali ini kita ikuti dulu aja. Kemudian var, ini juga string. Nah, karena dia mutable, sehingga apa yang menjadi nilai di sini itu kita bisa ganti di variabel selanjutnya situ.
Coba kita akan ganti variabel nama belakang itu tidak lagi prima seperti yang ada di situ, tapi seperti ini nama lengkapnya. Kemudian kita coba panggil println-nya nama depan dulu, kemudian nama belakang. Oke. Apakah nanti yang muncul Ardian Prima atau Ardian Prima saja? Karena dia sifatnya mutable menggunakan var, sehingga apa yang menjadi nilai variabel yang ada di sini itu sudah tidak berlaku lagi, kemudian digantikan dengan variabel baru di baris 5 ini, sehingga yang muncul di layar adalah Ardian dan ln ya. Kemudian nama belakangnya sudah jadi Prima Atmaja. Ya, di sini sudah kelihatan, sudah nggak hijau lagi, tapi dia sudah menjadi abu-abu, artinya dia tidak terpakai lagi gitu ya. Kemudian ganti dengan immutable, lalu jalankan kembali, lihat apa yang terjadi. Tugas kalian membuatnya menjadi file, kemudian running lagi, kemudian apa yang terjadi laporkan. Nomor 7, ubah variabel nama depan agar dapat diisi dengan null. Lalu run ya. Jadi ini ceritanya menggunakan variabel nullable. Artinya, jadi tidak kalau di dalam Kotlin itu kan semua variabel harus diisi dengan data ya. Nah, apa jadinya nanti kalau memang null itu sifatnya kosong ya, bukan nol, tapi kosong, memang nggak ada isinya seperti itu. Nah, kita coba, karena dia nullable maka kita kasih tanda tanya, kemudian sini kita bisa ganti dengan null. Ini biarkan ya, ini udah nggak ada lagi. Kemudian kita tadi kan file ya, kita coba file aja lah. Ini kan sudah ganti file tadi. File, kemudian apa yang terjadi ketika sudah null? Nah, dia akan tetap bisa ditampilkan. Tapi apa yang terjadi kalau tidak dikasih tanda nullable, tanda tanya? Maka dia akan menjumpai error. Null cannot be a value of a non-null type string. Jadi ini harus diberikan tanda tanya. Nah, untuk nomor 8 ini ditambahkan fungsi len untuk menghitung jumlah karakter pada nilai variabel tersebut. Ya. Jadi dibuat dihitung panjang dari karakter yang ada di variabel tersebut. Di sini contohnya di nama depan, sehingga dapat mengakses variabel dengan nilai 0. Nah, ini di run, kemudian coba jelaskan kenapa seperti itu. Oke, jadi kita tambahkan di situ. Ini sama ya. Karena dia nullable, maka kita kasih di sini tanda tanya, kemudian baru lengthnya. Ini juga karena dia bukan nullable, sehingga kita bisa langsung memberikan lengthnya. Karena nah, sini seperti ini. Kalau dia dikasih nilai, kemudian nullable-nya kita hilangkan, di sini juga kita hilangkan, kita akan bisa ngecek berapa panjang karakternya. Ada 6, ada 5 ya. Ini ada 6 karakter, ini ada 5 karakter. Oke. Jadi bedakan ini tanpa tanda tanya dengan ini yang sudah diberi tanda tanya, karena dia sifatnya nullable. Kemudian konstanta. Konstanta itu digunakan untuk menyimpan nilai, tapi sifatnya lebih global ya daripada yang variabel biasa. Situ ada konstan prodi dan PT di situ, perguruan tinggi ya, ditambahkan di luar ya, di luar fungsi main agar nanti bisa diakses oleh fungsi-fungsi yang lain.
konstantanya dibuat val, harus val karena memang konstanta sifatnya konstan, dia tidak bisa diubah. Prodi kemudian situ ada PT PNM. Oke, diaksesnya di sini menggunakan print LN, kemudian langsung dikasih tanda petik, jangan lupa prodi kemudian PT. Seperti itu kita run teknologi informasi PNM. Ini dia membuat sebuah teks itu untuk konstanta. Sekarang kita akan mengenal tipe data. Tipe data yang pertama adalah number, ya. Jadi number itu untuk menyimpan semua tentang angka. Dan di dalam variabel number itu tadi sudah dijelaskan di teori, ada yang sifatnya itu integer dengan floating point, ya. Nah, kita akan praktekkan itu semua di sini. Kita coba mulai dari jumlah mahasiswa byte, tinggi badan integer. Ini bisa kalian lakukan, ya, lakukan sendiri. Nanti munculnya seperti apa dipanggil sendiri di print. Kebetulan di sini masih belum ada, ini masih deklarasi semua variabelnya, belum diberikan perintah untuk menampilkan. Cirinya kalau dia sifat tipe datanya adalah long, maka ada huruf L di belakang. Ini menandakan bahwa tipe data ini adalah long, atau angka ini dia jenisnya adalah long. Kemudian kalau float, itu ada huruf F, ya. Kalau double dia biarkan apa adanya, seperti itu. Kemudian kalau hexadesimal literal, jadi ada tipe data number yang dia literals untuk menuliskan bukan angka biasa seperti itu, ya. Jadi angka-angka yang hexa atau biner. Hexadesimal kita bisa temukan di kode warna, misalkan, ya kan, ada kode hexadesimal, ada huruf, ya, A B C D E F, itu bisa dipanggil, bisa disimpan dalam sebuah variabel namanya literals, yaitu dengan mencantumkan karakter 0x di awal nilai tersebut, ya. Ini misalkan kalau didesimalkan kan 255, kodenya FF. Kemudian ada lagi binary, literal untuk binary. Jadi kalau binary itu cirinya adalah diberikan karakter 0B di awal sebelum angka biner itu. Ini angka binernya 01, 001, 01 itu adalah biner. Desimalnya 37. Tapi penulisannya di variabel itu diberikan karakter 0B yang menandakan bahwa ini adalah angka biner. Kemudian kalau conversion, ini adalah konversi, ya, dari satu tipe sesama numbernya ke tipe yang lain. Ini contohnya yang tadinya integer 100, number itu dia sifatnya integer, maka di sini numbernya dikonvert menjadi byte, number dikonvert menjadi short, ke long, ke float, ke double, dan seterusnya. Yang paling bawah ini dia tidak bisa lagi karena ini udah abu-abu, ya, karena memang sifat tipenya sudah integer, sehingga tidak perlu lagi dikonvert menjadi integer lagi, sehingga ini kan kelihatan abu-abu seperti itu. Silahkan dicoba. Kemudian ini untuk string, ya, karakter dan string. Kalau karakter dia sifatnya bisa menyimpan karakter hanya satu, ya. Karakter digunakan hanya satu kata, satu huruf. Kalau string dia kumpulan dari karakter, bisa kata, bisa kalimat bahkan, ya, untuk string. Jadi ini biasa karakter A, R, D, ya, disimpan kemudian dikasih tipe data di sini.
buat variabelnya karakter 1, karakter 2, karakter 3, kemudian di print. Silahkan dipraktekkan nanti apa yang terjadi, saya kira ini tidak ada masalah. Kemudian ini adalah yang stringnya. String itu ada dua penulisannya. Ada yang stringnya itu hanya string biasa, jadi satu baris seperti ini. Ada yang stringnya itu dia beberapa baris, sehingga kita tidak lagi menggunakan titik tanda petik yang seperti ini, tapi tanda petiknya harus 3 kali. Kemudian di trim indent ini tujuannya agar dia rapi ya. Kita praktekkan. Ini sudah selesai. Kemudian kita membuat variabel kata 1, 2, 3 string dan alamat ya. Kita menggunakan variabel kata 1 itu string, kemudian kata 1 itu nama ya. Buka string, kemudian di variabel alamat dia juga string, cuman bedanya adalah isinya lebih dari satu baris, sehingga kita menggunakan seperti ini ya, 3. Nah, seperti itu cara penulisannya. Dan seterusnya. Ini ada muncul trim indent untuk merapikan tulisan. Coba ya kita run dulu. Oh, belum di print lagi. Kita print aja, kemudian menggunakan kata 1 seperti ini aja. 1, kemudian kemudian ini print ulang aja, print situ baru kita panggil alamatnya. Oke. Ini akan menyamping ya, karena memang seperti ini. Nah, cara penulisannya boleh menggunakan plus. Di sini contohnya kebetulan nggak ada ya, jadi bebas aja. Nah, ini baru diatur nih di sini. Jadi untuk menyambung ya, ini menggabungkan beberapa string bisa menggunakan plus atau menggunakan string template. Yang saya pakai ini adalah string template menggunakan $, ya. Sehingga tanda petiknya cuma satu blok. Nanti di dalamnya tinggal panggil aja. Saya kira ini lebih singkat daripada menggunakan plus. Kita cek dulu yang ini dulu ya. Jadi seperti ini penulisannya. Artian prima atmaja, kemudian string yang di alamat dia muncul apa adanya seperti ini, sesuai dengan yang dituliskan di sini gitu. Karena dia menggunakan trim indent. Coba kalau ini dihilangkan, di versi-versi yang lama nggak ada trim indentnya. Kemudian di running, dia running ya, tapi dia ada spasi di situ. Jadi kelihatan nggak rapi ya di situ. Kecuali kalau ini dipepetkan di sini. Ini baru bisa lagi kayak seperti ini ya. Itu bisa. Cuman paling enak yang dikasih trim indent karena sudah ada fungsi tambahan namanya trim indent. Jadi ngetrim indentnya ini. Jadi ini dianggap dihilangkan. Nah, kembali di menggabungkan beberapa string. Pakai plus atau pakai string template. Kalau pakai plus dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau pakai plus ini tandanya ini nggak lagi satu, tapi di antara variabel ya, di antara variabel yang mau dipanggil gitu. Ini contohnya plus, kemudian ini baru kalau mau ada spasi seperti ini, baru ini di plus lagi, kemudian plus, ini spasi, kemudian ini di plus lagi.
Jadi ini hanya untuk menampilkan karakter ya, bukan variabel. Kalau variabel dia di luar tanda kurung, tanda kutip seperti ini, tanda petik. Nah ini karena ada spasi. Kalau nggak ada spasi artinya langsung plus seperti ini, maka ya nggak ada spasi ya, dia langsung nyambung jadi satu. Itu sehingga boleh pakai string template. Kalau string template seperti ini boleh menggunakan plus. Kalau plus seperti ini, cuman lebih simpel ini saya kira ya, string template. Oke, sekarang variabel untuk boolean ya. Di boolean itu nilainya hanya dua, yaitu true atau false, benar atau salah. Saya kira ini mudah, silahkan nanti dicoba. Kalau benar berarti pasti yang kalau di run ini nanti isinya true gitu. Kalau salah dia isinya pasti false gitu. Karena di sini tipenya sudah dideklarasikan, tipenya adalah boolean. Kemudian array itu untuk menampung data-data string dan integer satu tipe ya di situ. Kalau string ya string semua, kalau integer ya integer semua. Ini contohnya sebuah variabel immutable namanya mahasiswa, kemudian tipe datanya array, kemudian isinya adalah string. Anggotanya ini array of-nya ada Andi, ada Budi, dan Cici. Ini bisa ditambahkan ya karena nggak ada batasnya. Dan di situ yang mau dilakukan perintah adalah untuk menampilkan array mahasiswa indeks ke 0 situ. Ya kan? Kurung siku, kurung apa ya? Kurung kotak seperti ini adalah indeks ya. Kemudian ini array kedua contohnya untuk array yang anggotanya adalah integer. Angka ya. Bilangan bulat. Kemudian kalau mau menulis sama nilai, kemudian ini indeks keduanya dipanggil. Kita sudah bahas sebelumnya ya bahwa array itu adalah dimulai dari 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, sehingga harusnya yang dipanggil di sini yang muncul indeks ke 0 adalah Andi, dan kalau yang di sini indeks kedua adalah 0, 1, 2 yaitu 90 ya. Seperti itu. Kita coba untuk array tadi itu mahasiswa sama nilai. File mahasiswa titik 2 itu array. Arraynya itu sifatnya datanya adalah string, kemudian kata kuncinya array of ya. Nah itu array of, kemudian di sini baru anggotanya Andi, kemudian Budi, Cici. Budi, Cici. Kemudian setelah itu kita panggil menggunakan println mahasiswa itu indeks ke berapa tadi, itu ke 0 ya. Ke 0 kita panggil, kemudian langsung aja ke variabel nilai. Nah ini juga array tipenya, kemudian tipe datanya integer, array of-nya adalah 80, 70, 90. Karena dia integer bilangan ya, sehingga tidak memerlukan tanda petik ya, langsung ditulis angkanya. Kemudian di println nilainya tadi indeks ke 2. Apa yang terjadi? Nah, dia akan Andi indeks ke 0, kemudian 90 indeks ke 2. Itu array. Nah, untuk yang D ini adalah operasi aritmatika atau matematika ya. Apa yang kita jumpai di matematik itu kita bisa programkan di Kotlin seperti ini cara penulisannya. Saya kira ini mudah ya, simple, langsung ya, karena dia itu operator sehingga kita bisa langsung masukkan di sini. Misalkan 4 plus 9 langsung. Nanti hasil dari penjumlahan ini akan muncul 13.
7 min 3 ini juga langsung muncul 4 dan seterusnya. Nah, yang ini nanti bisa kalian cek 3 plus 5 bagi 4. Yang mana dulu yang dieksekusi? Ya, nanti tuliskan. Apakah 3 plus 5 dulu baru dibagi 4 atau 5 dibagi 4 dulu baru dipluskan ke 3? Silakan nanti dituliskan keterangannya yang mana dulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kemudian augmented assignments ini fungsinya untuk memberikan dua operator yang digabung menjadi satu. Ya. Misalkan seperti ini. Variabel total harganya itu awalnya itu 0 totalnya. Kemudian variabel yang harga 1 itu 100 ya. Nah, total harga yang sekarang tadinya kan 0 ya. Itu menjadi plus sama dengan harga 1. Artinya dia 0 plus 100. Itulah yang menjadi total harga sekarang. Kemudian lanjut ke harga kedua 300. Nah, total harga yang ini yang di baris 8 ini sudah diupdate lagi isinya menjadi total harga yang awal plus total harga plus harga 2, sehingga yang awal tadi kan 100 ya. Ditambah 300 itu harusnya menjadi 400. Ini juga sama. 400 tadi ditambah lagi 200 karena plus sama dengan ya. Terus baru di print total harganya itu, hasil akhirnya itu berapa. Kita buat total harga itu awalnya 0, kemudian pakai var ya, jangan lupa karena ini kan nanti mau diupdate. Kalau pakai var dia nggak bisa karena tadi sudah dijelaskan var itu nggak bisa diupdate. Kemudian ini boleh pakai var karena harganya ya segitu aja, nggak bisa diupdate, itu 100. Kemudian kita mau update total harga sekarang itu plus sama dengan harga 1 ya. Terus kita cek dulu lah ya, biar ketahuan nanti. Total harganya dicek dulu, dia menjadi 100 total harganya, padahal di awal dia masih 0, ditambahkan ini menjadi 100 dan seterusnya nanti. Ini bisa kita 300 harga 2 nya, berarti menjadi 400. Kemudian harga ketiganya 200. Sehingga sekarang menjadi 600. Seperti itu. Itu augmented assignments. Sekarang unary operator. Jadi unary operator ini untuk menjadikan penambahan 1 dan pengurangan 1, sehingga kalau di plus dari 100 dia akan menjadi 101. Kalau di 100 ini di min ya, dia akan menjadi 99. Harusnya seperti itu. Silahkan nanti dicoba sendiri. Kemudian perbandingan untuk membandingkan dua nilai dan memberikan hasilnya apakah true atau false. Nah, ini banyak sekali dipakai di pemrograman ya. Contohnya adalah variabel A nilainya 8, variabel B nilainya 5. Variabel hasil lebih dari itu sifatnya boolean, nanti true atau false hasilnya sama dengan A lebih besar dari B. Apakah nanti karena boolean ya ini true atau false kalau A ini lebih besar dari B. A-nya 8, B-nya 5, harusnya true, ya kan? Dan hasil sama dengan boolean, ya, sama dengan A, bedakan ya sama dengan yang ini kan penugasan, operator penugasan itu artinya equal to, artinya ya sama dengan itu. Tapi kalau ini
itu adalah perbandingan. Jadi apakah A itu sama dengan 8? Tanda tanya ya. Pertanyaan sifatnya, tapi kalau ini penugasan. Kalau dia sama dengan, karena sifatnya boolean, tipenya boolean, maka true. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak sama dengan. Ini 8, A-nya, B-nya 5, sehingga ini pasti false nanti hasilnya. Seperti itu. Kemudian boolean lagi untuk menghasilkan nilai logika true atau false. Ini sudah menggunakan kalau kita kenal dulu itu tabel kebenaran ya di matematik. Membandingkan true and true itu hasilnya apa? True gitu ya. True and false hasilnya false dan seterusnya. Nah, ini yang dilakukan sama ya dengan yang dilakukan pada tabel kebenaran, membandingkan dua kondisi yang sifatnya nanti hasilnya adalah boolean. Kita coba, A-nya 120, B-nya 80. Apa aja? A-nya itu 120, B-nya adalah 80, kemudian AA ya. AA itu sama dengan A lebih besar dari 100, kemudian BB itu sama dengan B kurang dari 50. Nah, sekarang kita cek mau membandingkan hasil satu ya, membandingkan apakah AA, bagaimana hasilnya kalau AA ini dan BB, NN itu dan ya. Hasil satu itu kita kasih contoh AA dan BB. Kemudian hasil satu. Apa yang terjadi di situ? AA-nya itu 120, A-nya nih 120 itu apakah lebih besar dari 100? True ya. Kalau BB, B-nya itu 80. 80 itu lebih kecil dari 50 kah? False. Jadi true and false. Apa hasilnya? True and false berarti dia false. Seperti itu. Yang ini juga sama. Hasil duanya OR ya. AA itu OR BB. Hasil 2 itu AA, ini simbol OR BB. Kemudian hasil 2, kalau diorkan hasilnya true ya, and or false, true or false, maka hasilnya true. Tapi kalau true and false hasilnya false. Itu untuk yang nomor 21. Sekarang ekspresi if. Kalau if itu membandingkan, nah ini juga sering dipakai di pemrograman, membandingkan dua kondisi. Misalkan variabel A-nya 70, apakah A-nya lebih besar atau sama dengan 50? Kalau iya, maka ini yang dieksekusi. Saya kira ini mudah ya. Kalau enggak, kosong dia. Nah ini, A-nya ganti coba ke 40, lalu run, dan tulis apa yang terjadi di situ. Karena kondisinya cuma satu, yaitu kalau A-nya itu lebih besar atau sama dengan 50, maka ini yang dieksekusi. Kalau kondisi selain itu, apakah sama dengan 50, apakah lebih kecil dari, kalau sama dengan, masuk ini ya, apakah lebih kecil dari 50, itu masih belum ada kondisinya. Silakan bisa dicoba. Ini kalau if else, if-nya A-nya itu 40, if A lebih besar atau sama dengan 50, maka ini yang di print. Kalau A-nya itu selain kondisinya itu lebih besar atau sama dengan 50, berarti kan selain ini kan kurang dari 50 ya. Itu ini yang di print, tidak lebih dari 50. Seperti itu. Kalau ini bertingkat ya, if else
ada kondisinya masing-masing. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, diketahui A-nya 50. Kalau A lebih besar dari 50, maka ini yang dieksekusi. Misalkan A-nya itu 51, 52, dan seterusnya sampai tak terhingga, ya ini yang dieksekusi. Tapi kalau else if A-nya kurang dari 50, 49, 48, sampai 0, ini yang akan dieksekusi. Tapi selain itu, selain lebih besar atau lebih kecil, pasti dia adalah sama dengan, ya kan? Yaitu ini yang dieksekusi, A bernilai 50 pas. Kemudian when ini digunakan untuk sama, ya, mirip sebenarnya dengan if tadi ini, cuma dia lebih rapi, ya, disusun ke bawah kayak switch kalau di PHP, kalau kalian pernah belajar di PHP, ya. Jadi ini maksudnya nilai itu diketahui, nilai variabel nilai isinya atau nilainya adalah E. Maka kalau nilai itu kasus A, itu print sangat baik, kasus B baik, kasusnya C cukup baik, kasusnya D itu kurang. Ini penulisannya sengaja seperti ini, ya, karena memang ada opsi lain, ya, selain seperti ini. Ke samping dia juga bisa ke bawah. Atau else nilai tidak terdaftar. Artinya kalau selain A, B, C, D itu yang di print ini. Nah, ini adalah E, berarti yang di print yang mana? Ini, ya, karena bukan A, B, C, atau D. Harusnya seperti itu. Ini tinggal eksekusi aja. Nah, ini kalau berkelompok. Diketahui nilainya D. When nilai ABC, apakah A, apakah B, apakah C, maka yang di print adalah lulus. Tapi selain ABC, maka di D, ya, kalau kondisinya nilainya D, maka ini yang dieksekusi, yang di print. Tapi kalau selain ABC, D, itu ini yang di print, nilai tidak terdaftar. Kemudian ini kalau digabungkan dengan if, ya, saya kira ini lebih kelihatannya kompleks, cuman semuanya sudah kita pelajari di awal sehingga kita tinggal memasang-masangkan aja, ya. Diketahui variabel nilai itu 50 isinya nilainya. When ketika nilainya itu kurang dari atau sama dengan 50, maka tidak lulus. Ketika nilainya lebih besar dari 50 dan kurang dari atau sama dengan 100, maka yang di print lulus. Yang lainnya di print nilainya tidak terdaftar. Nah, ini ada keterangannya. Silakan. Kemudian looping juga sama. Ini sering kali dipakai di dalam kita coding, ya, ketika kita sudah masuk ke dunia coding untuk kasus tertentu. Ini juga bisa sering dipakai. Fungsinya adalah untuk melakukan looping, perulangan. Tapi yang pertama ini nomor 28 untuk kasus array, ya. Array-nya adalah aan, binar, cita. Array kita sudah pelajari tadi. Kemudian masukkan ke variabel kelompok, baru di dalam kelompok ini di breakdown untuk diulang. For nama in kelompok, jadi kita bikin variabel baru namanya nama yang diambil dari variabel yang sudah ada kelompok, yang nantinya nama yang ada di variabel array kelompok ini akan di breakdown, di print per nama sesuai banyaknya dari array ini, indeks array-nya. Jadi yang pertama pasti aan, kemudian binar, kemudian cita, mau running lagi, mau looping lagi, sudah habis, berarti udah. Ya. Kemudian while ini juga sama perulangan, cuman kondisinya ditentukan dulu di awal seperti ini. Jadi dideklarasikan i-nya itu apapun lah, ya, dia gunaannya untuk iterasi nanti. Dimulai dari 0. While i-nya kurang dari 10, kita hitung aja 0 sampai 10 ada berapa tuh? Ada berapa perulangan situ. Kemudian lakukan print and loop ke
plus 1 atau menggunakan statement ya pakai dolar juga bisa. 1, sehingga ini bisa di print nanti secara berulang-ulang mulai dari berapa? 0 ya. Karena dimulai dari 0, loop ke 0, loop ke 1, 2, 3 sampai 10 sampai 9. Ketika mau masuk 10 ternyata kondisinya sudah false karena 10 itu kan bukan kurang dari 10 ya kan. Kalau 9 kan masih kurang dari 10 sehingga masih true kondisinya. Tapi kalau 10 kurang dari 10 maka udah false, maka perulangan berhenti. Setelah itu baru ngakses ini. Silahkan nanti dicoba. Do while itu mirip dengan while, tapi dia kerjakan dulu, do dulu, baru dicek kondisinya, true atau false. Kalau true dia ulang lagi, true lagi, ulang. Kalau false ya udah stop perulangannya, kemudian eksekusi perintah selanjutnya. Break untuk menghentikan perulangan. Kalau ada sesuatu yang mau dihentikan, stop ya. Kita kasih kondisi di sini di dalam perulangannya dengan break. Maka ini contohnya ya, ketika loopingnya itu sampai 5, 0 dulu ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka dia break. Udah langsung cut dia eksekusi yang di bawahnya ini. Itu untuk break. Kalau continue itu sifatnya skip, melewatkan perulangan. Jadi kalau kita continue di sini, ketika ini misalkan ini range-nya tipe data range 0,10 artinya range 0 sampai 10. Kalau i-nya itu masih di range ini, lakukan perulangan. Nah, di dalam perulangan ini, di dalam itu ada kondisi. If, jika i-nya itu modulus 2 sama dengan 0, artinya kalau sisa hasil bagi 2-nya itu 0, berarti kan bilangan genap ya. Dibagi 2, nggak ada sisanya, berarti kan genap. Maka continue. Jadi setiap kali nemu bilangan genap, akan di skip. Loop ke 0, kemudian 1, ketemu 2, skip, terus ketiga, ketemu 4, skip, terus ke 5, dan seterusnya. Baru setelah kondisinya ini false, sampai 10 tok ya, maka lakukan perintah selanjutnya. Seperti itu. Kemudian function atau fungsi ya. Function ini hampir atau semua bahasa pemrograman pasti ada function ya. Digunakan untuk membuat blok-blok perintah sederhana yang bisa dieksekusi, dipanggil oleh yang membutuhkan ya, tanpa harus menulis lagi gitu. Jadi simpan fungsinya dalam satu blok seperti ini, kemudian di main kita panggil. Kebetulan di sini hanya satu ya. Kalau kita mau panggil di bawahnya halo fungsi lagi ya bisa, nanti akan keluar lagi println ini gitu, dan seterusnya. Jadi ini singkat ya, untuk contoh aja. Kita bayangkan aja kalau banyak gitu ya, dan kita harus menulis satu-satu kan nggak efisien, makanya kita simpan di dalam sebuah fungsi ini ya. Jadi seperti ini cara penulisannya. Fungsi main itu pasti ada karena inilah yang akan dieksekusi secara default ya, tapi kita bisa membuat fungsi yang lain yang kita simpan dan kita bisa eksekusi di fungsi main kalau memang diperlukan. Ini contohnya. Kita buat function namanya halo fungsi, isinya cuma sebuah teks. Ini function pertamaku, kita simpan ya. Dan suatu saat kita butuh fungsi ini, tinggal panggil. Memanggilnya seperti ini. Halo fungsi tanda kurung. Itu akan memunculkan println ini. Ya, seperti itu. Kemudian fungsi itu bisa disisipkan parameter ya. Parameter itu artinya kita bisa mengganti apapun yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi. Artinya ini misalkan nama ya, kita mau sisipkan sebuah data nama ke dalam function. Caranya menggunakan function parameter ini. Nah tadi diedit ya, ini kan nggak ada parameternya, jadi sehingga kalau mau dieksekusi ya dia pasti teks statis seperti ini. Tapi kalau teksnya ini mau dibuat dinamis, dikasihlah yang namanya parameter. Makanya di sini ada nama, tipe datanya string, ini sebagai parameternya.
Kemudian masukkan di sini halo, kemudian nama, koma, ini function pertamaku. Nama ini kalau nggak diisi data akan kosong, sehingga kita dalam memanggil fungsi harus diisi namanya itu siapa situ. Ini otomatis ya. Nah, kita cukup panggil aja Ardian gitu. Berarti memang karena ini hanya satu parameter, inilah yang menjadi isi dari variabel atau parameter nama yang nantinya akan disisipkan di sini. Sehingga ketika di run nanti halo Ardian, ini function pertamaku. Nah, dia masuk ke nama. Kalau parameternya mau banyak, tinggal dikasih koma aja. Koma alamat .2 string ya. Koma lagi usia .2 integer kayak gitu. Nanti di sini tinggal pakai koma juga untuk memanggilnya. Kayaknya kita perlu praktekkan ya untuk yang function ini. Function sederhana sebenarnya, bukan function yang rumit, karena function yang rumit nanti ini kan sekilas ya, akan nggak cukup waktunya untuk membahas itu. Nanti langsung ke Android Studio aja kalau mau membahas function yang rumit. Halo fungsi nama. Oke, kita main tetap ya. Kita tetap pakai main, nanti cuman kita bikin lagi namanya halo. Oh, kalau ini nggak bisa ya. Halo fungsi. Nah, ini sebuah function, kemudian isinya ada parameter nama, kemudian ini println ini halo ya, halo, kemudian nama kita panggil, koma, ini function namaku, seperti itu. Ini sudah kita buat, kemudian kita mau panggil itu, panggilnya langsung aja halo fungsi, kemudian tadi kan, nah itu muncul nama, tipenya string, kita masukkan aja, misalkan Ardian ya. Apa yang terjadi? Halo Ardian, ini function pertamaku. Misalkan kita mau pakai usia ya, integer. Halo Ardian, misalkan sini usia, koma, misalkan usia saya itu masih muda, 25 tahun misalkan. Nah, ini udah langsung otomatis. Nah, seperti ini. Misalnya adalah koma ya. Seperti itu. Itu untuk function masih belum menggunakan activity, karena kita tadi create-nya masih belum menggunakan activity, sehingga dia hanya muncul eksekusinya di sini. Nah, sekarang yang bagian I itu Kotlin menggunakan activity, empty activity ya, pakai linear layout dulu aja biar kita bisa men-trace kodenya dengan mudah. Tugasnya adalah membuat kalkulator sederhana yang hanya terdiri dari 2 inputan, misalnya seperti ini ya. Jadi ini linear, vertikal, kemudian ini bisa horizontal, linear juga, bisa vertikal. Kemudian yang tombol ini horizontal, ini hasil bisa nggak usah dikasih layout juga bisa. Yang perlu ini horizontal, agar nanti ketika kita menambahkan tombol di sampingnya secara horizontal. Sintaknya sudah ada, tapi saya sarankan tetap jangan copy paste ya. Copy paste itu ini karena ini masih latihan, sehingga ya latihan aja, jangan ambil shortcut untuk bisa cepat gitu. Ini kemudian ini penjelasan di main activity-nya. Jadi saya jelaskan di situ ada 4 elemen yang kita butuhkan dalam pembuatan kalkulator sederhana ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ini kan nggak berfungsi ya. Yang kita mau pakaikan actionnya 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Edit text 1, edit text 2, button sama text view. Edit text, button, text view. Semuanya diinisialisasi dulu. Setelah diinisialisasi, kemudian di function onCreate, seperti biasa kalau kita mau memperkerjakan sesuatu, yang memberikan action sesuatu ketika Android itu di running, itu tempatnya di onCreate ini. Mulai dikasih sumbernya. Jadi apa yang ada di sini, input 1 tadi sudah dideklarasikan, itu diisi oleh inputan ET1, edit text pertama, input 1. Input 2 itu diisi oleh ET2, hitung itu tombol ya, button tambah, hasil itu hasilnya yang akan keluar nanti. Nah ini inputan pertama, inputan kedua, ini button tambahnya plus ya, kemudian hasilnya nanti muncul di sini. Kemudian kita kasih onClick listener pada button hitung ya. Caranya hitung set onClick listener, ketika ini diklik nanti otomatis langsung dia memunculkan sebuah fungsi baru di sini ya kan. Di sini ketika diklik hitung, maka dia akan memanggil fungsi hitung tambah. Hitung tambah itu isinya ini. Nah, di dalam hitung tambah ini yang utama, yaitu kita deklarasikan dulu variabel baru namanya float input 1, gunanya untuk mengkonversi inputan yang tadinya itu masih belum jelas ya, itu bisa kita convert menjadi float. Caranya seperti ini, input 1 titik text titik to string to float ya. Yang kedua juga sama, jadi intinya di convert dulu ke float agar nanti bisa menampung pecahan, koma ya, desimal. Setelah ini di convert, apa yang menjadi deklarasi di sini, barulah dilakukan penghitungan menggunakan plus, karena yang diminta adalah plus tadi tombolnya. Float input 1 ditambah float input 2 disimpan ke variabel hasil hitung. Nah, ini sudah mengandung isi ya, hasil dari penjumlahan ini. Nantinya ini akan dilempar ke sebuah fungsi lagi namanya tampilkan. Isinya hasil hitung. Ini sudah mengandung hasil perhitungan float input 1 plus float input 2 ini. Nah, function hasil hitung itu ada di sini. Parameternya cuma hasil hitung, nilai tipe datanya float ya. Kemudian di situ ada lagi satu variabel namanya str hasil string. Jadi ini di-convert lagi ke string untuk menampilkan hasil konvertannya nanti ya. Dimana str hasil ini kan masih kosong, masih deklarasi ya di sini. Isinya adalah hasil hitung di sini. Hasil hitung itu akan disimpan di str hasil, tapi dia bukan lagi float di situ, sudah dikonvert lagi menjadi string karena variabelnya adalah string. Barulah ditampilkan ke yang namanya hasil. Jangan lupa ya, hasil di sini dia adalah text view. Barulah apa yang ditampilkan di teks hasil ini, dia adalah hasil dari str hasil ini. Seperti itu. Hasilnya seperti ini. Kalau ini diisi 2, diisi 9, maka kalau di plus dia akan menjadi 11.0 karena dia tadi kan float ya, tapi ini sudah dikonvert lagi menjadi string. Ini bisa juga diisi dengan koma ya, karena tadi sudah float, sudah dikonvert menjadi float. Nah, ini hasilnya. Kalau kita run,
dikasih 8 plus 6, kalau di plus hasilnya 14. Kalau ini dikasih 0,5 maka 14,5, seperti itu. Nah, sekarang tugas praktikumnya. Praktikumnya kerjakan nomor 1 sampai 36. Jadi step by step tadi dicoba-coba ya. Kemudian nomor 2, pada aplikasi kalkulator mini ini tambahkan tombol beserta fungsinya. Yaitu ada tombol minus, dibagi, dikali, dan sisa hasil bagi. Jadi di sini ditambahkan tombolnya minus, bagi, kali, sama modulus. Ketika nanti diklik tiap tombolnya akan munculnya di sini tetap sama. Jadi melengkapi yang tadinya hanya plus, sekarang sudah lengkap, ada min, bagi, kali, dan modulus. Tentuannya sama ya. Oke, itu saya kira untuk materi Kotlin kali ini. Judulnya sekilas Kotlin ya, tapi materinya ini dipadatkan menjadi satu pertemuan. Harusnya ini menjadi beberapa pertemuan ya, tapi karena kita fokusnya di Android Studio dan menggunakan bahasa Kotlin, maka kita coba bahas ini dulu menjadi sebagai dasar untuk pemrograman di Android Studio menggunakan Kotlin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.